Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wadin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil akhirati hum yuqinun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi al hadis. Siswa-siswi kelas 12 dimanapun kalian berada, kita sampai di pembahasan terakhir tentang akhir zaman, yaitu dengan tema Bapak Amil, bagaimana caranya kita supaya menjadi manusia yang hebat di akhir zaman. Manusia yang hebat di sini artinya bukan berarti manusia yang pandai berkelahi, yang tidak pernah kalah berkelahi, yang pandai ini itu bukan, tapi yang hebat dari segi keimanannya. Sebab sekarang banyak sekali orang yang kelihatan beriman tetapi menurut Allah itu sudah tidak beriman. Banyak sekali orang yang mengaku beriman tetapi dilihat dari perilakunya berperilaku seperti orang yang tidak beriman. Nah, berangkat dari dalil tadi dalam Quran surat Al-Baqarah, wabil akhirati hum yuqinun, bagaimana yang kita ketahui dalilnya itu kepada hari akhir, wabil akhirati, dan kepada hari akhir hum yuqinun, kita wajib meyakinkannya. Sebagaimana Nabi mengatakan bahwa orang yang paling hebat imannya itu adalah orang yang hidup di akhir zaman. Mereka hanya percaya kepada Al-Quran, mereka hanya percaya kepada hadis tanpa pernah bertemu dengan Rasulullah. Kita percaya kepada Al-Quran tanpa pernah bertemu dengan Rasulullah yang menyampaikan Al-Quran, yang menyampaikan hadis tanpa bertemu dengan Rasulullah. Kita percaya hanya dengan menggunakan tulisan-tulisan yang ada pada Al-Quran dan Al-Hadis, ya, selebihnya melalui ucapan para ulama. Artinya manusia yang paling hebat itu ada kemungkinan kita bisa menjadi manusia yang paling hebat, ya, bisa menjadi manusia yang paling hebat. Nah, bagaimana caranya ini yang jadi masalah? Bagaimana caranya? Seperti yang Bapak katakan tadi, banyak orang yang mengaku atau merasa dirinya masih beriman, padahal menurut Allah dia sudah tidak beriman. Nah, kita akan bahas itu. Nah, di sini Bapak sampaikan tidak ada dalil hadis yang akan Bapak munculkan, karena kita hanya akan membahas bagaimana menurut dalil-dalil beserta hadis-hadis yang sahih saja, yang sudah tidak diragukan lagi kesahihan dari keterangan-keterangan yang Bapak sampaikan. Contohnya yang tadi seperti wabil akhirati hum yuqinun, kalian tahu itu awal dari Quran surat Al-Baqarah, ya, bisa dilihat sendiri. Terus hadis yang sudah masyhur, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi al hadis. Nah, siswa-siswi, di zaman sekarang terlebih banyaknya, karena sekarang kita berada di fase yang keempat, mulkan zabariyah, fase kediktatoran, di mana tidak ada umat Islam yang memimpin dunia, sehingga terjadi berbagai fitnah, cercaan terhadap umat Islam, begitupun terhadap baginda Rasulullah SAW, yang contohnya yang kemarin terjadi oleh presiden yang dilakukan oleh Presiden Prancis, ya, yang dilakukan oleh Presiden Prancis. Nah, mempersiapkan diri menyambut huru-hara akhir zaman, menjadi manusia yang hebat di akhir zaman, itu sangat, Bapak katakan, sangat-sangat tidak mudah, ya, sangat-sangat tidak mudah. Kita bisa dengan keinginan sendiri menjadi manusia hebat itu dengan cara kita sendiri, dengan keinginan kita sendiri. Tanpa adanya keinginan kita tidak akan bisa. Apapun keinginan kalian, apapun harapan kalian, apapun cita-cita kalian, kalau kalian tidak ada keinginan untuk melakukan sesuatu, kalian tidak akan menggapai cita-cita tersebut. Sama seperti halnya ini, menjadi manusia hebat di akhir zaman, bersiap untuk menghadapi huru-hara akhir zaman.
Dimulai dengan adanya dukhon, fitnah dajjal, yang dimana fitnah ini semakin hari akan semakin meningkat. Kemarin waktu penghinaan terhadap baginda Rasulullah yang dilakukan oleh Presiden Prancis itu tepat seminggu setelah, kalau di kita ya di Indonesia, seminggu setelah Hari Santri Nasional. Banyak orang yang ramai statusnya itu mengucapkan selamat Hari Santri Nasional. Nah, Bapak perlu tekankan kalau mungkin ada yang satu kontak WA dengan Bapak, lihat SW Bapak kemarin. Pada waktu Hari Santri Nasional, Bapak bikin status mengucapkan Hari Santri Nasional, cuma dari sudut pandang yang berbeda. Yang dalam arti inti dari status itu adalah kita tidak boleh lengah. Ya, tidak boleh lengah hanya karena diberikan Hari Santri Nasional. Tidak boleh lengah. Kenapa? Karena tujuan, kalau kita teliti, yang memberikan Hari Santri Nasional itu siapa? Dan yang mendiskriminasi para ulama kita itu siapa? Sekarang yang jadi masalah adalah tentang Habib Rizik Syihab. Di FB postingan tentang beliau semuanya dihapus oleh pihak YouTube. Entahlah apakah itu oleh pihak YouTube ataupun oleh pemerintah, wallahu alam, tidak tahu. Cuma yang pasti di YouTube, di Facebook, bahkan katanya di Instagram, di Twitter pun sama, postingan tentang Habib Rizik Syihab itu tiba-tiba hilang, 5 menit hilang. Ya, kalau tidak percaya silakan coba. Bapak pernah melihat sendiri di Facebook khususnya ya. Kalau di Instagram, Twitter, Bapak tidak punya Instagram dan Twitter. Bapak kemarin lihat di Facebook dan memang seperti itu. Nah, jadi siapa yang memberikan Hari Santri Nasional? Siapa yang menghina ulama kita? Siapa yang mendiskriminasi ulama kita? Cuma Bapak ingin katakan yang pada intinya, kita tidak boleh lengah hanya karena diberikan Hari Santri Nasional. Itu yang memberikan Hari Santri Nasional dan yang mendiskriminasi ulama kita, mereka juga, terlebih di acara, biasanya di acara panggung politik. Nah, ini yang jadi yang jadi gerah mungkinnya umat Islam. Bapak tidak ingin bukan berarti membenci pemerintah, cuma benci dengan sistem yang ada. Kalau bisa ingin merubah, kalau bisa, tapi apalah daya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya, biarkanlah mereka berbuat seenaknya, tetapi akan ada balasannya untuk mereka. Yang jelas kita tidak ridho, tidak rela kalau misalkan aturan ini terus berjalan. Nah, kembali lagi ke pembahasan kita. Bagaimana caranya menjadi manusia yang hebat di akhir zaman? Salah satu caranya adalah dengan cara hadis yang sudah masyhur tadi, yang sudah Bapak jelaskan, adalah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi al hadis. Caranya apa? Yaitu dengan cara thalabul ilmi. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Karena salah satu ciri orang yang bodoh itu adalah merasa bahwa dia sudah merasa cukup punya ilmu. Apakah dia guru, apakah dia ustadz, dia ulama, dia kiai, ya kan? Kalau dia misalkan masih merasa sudah puas dengan ilmunya, itu adalah salah satu tanda orang yang bodoh. Merasa cukup dengan ilmu adalah satu ciri orang yang sangat bodoh. Makanya kita mau menjadi manusia yang terhebat, langkah yang pertama adalah cari ilmunya. Datangi majelis-majelis taklim. Tapi Bapak dalam tanda kutip, majelis-majelis taklim ini adalah majelis-majelis taklim yang ada di kampung kalian masing-masing. Ya, yang ada di kampung kalian masing-masing. Jangan dulu lah kita bukan tidak boleh, tapi mendatangi majelis tablik akbar misalkan dengan ustadz siapa, bukan tidak boleh, tetapi kita hargai dulu ulama yang ada di kampung kita.
dia membangun madrasah, membangun masjid, membangun agama dengan cara mengadakan pengajian, kita hargai dengan cara kita datang ke sana. Jangan sampai kita malah membenci. Oh ini nauzubillah min dzalik. Datang henteu, resep henteu, nu aya kadon geuleuh. Nah ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Tapi masih kadang ngaku Islam, wah. Ini masih bahaya. Nah jadi cara yang pertama adalah dengan cara thalabul ilmi. Sebagaimana tadi dalilnya minal mahdi ilal lahdi. Karena thalabul ilmi ini, mencari ilmu itu tidak ada berhentinya. Dari mulai lahir sampai mati dia tetap wajib berthalabul ilmi. Cuma mungkin ada batasan, ada perbedaan dari yang belum menikah kepada yang sudah menikah. Contoh seperti kalau misalkan kalian wajib itu tiap hari, fardu ain, tidak bisa tidak, tiap hari itu harus mengaji. Beda dengan bapak yang sudah menikah. Kalau misalkan yang sudah menikah sudah punya kewajiban mencari nafkah, itu di fardunya itu menjadi berubah dari fardu ain menjadi fardu kifayah. Artinya tidak harus setiap hari. Misal seminggu sekali, paling lama 1 bulan sekali lah. Paling lama itu 1 bulan sekali. Sampai 40 hari sekali. Kalau dalam 40 hari sekali dia tidak mencari ilmu, itu sudah termasuk orang-orang yang lalai. Jadi untuk kalian itu masih wajib karena masih belum punya tanggung jawab. Ya, belum punya tanggung jawab, belum punya kewajiban. Jadi cara yang pertama adalah thalabul ilmi, tentunya thalabul ilmi, mencari ilmu, dimulai dari fikihnya, tata cara kita beribadah apakah sudah betul atau masih salah, itu diperbaiki. Terus dari ilmu muamalahnya perbaiki, terus ilmu akhlaknya sebagaimana hadis yang sudah masyhur juga, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, kita perbaiki ilmunya. Nah, dari sini, dari hadis tadi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal hadis. Mungkin bagi kalian yang tinggal di pondok pesantren pernah mendengar istilah bahwa pesantren 5 tahun itu belum apa-apa. Kalau kata orang Sunda mah, pesantren 5 tahun mah paling karek bisa ngaliwet. Pesantren 5 tahun karek bisa ngaliwet. Ya. Bapak kurang dulu waktu mendengar itu kurang paham apa maksudnya, apakah merendahkan orang yang pesantren atau seperti apa. Ternyata maksudnya itu adalah yang susah dari mencari ilmu itu adalah menerapkan perilakunya. Ya, menerapkan perilakunya, memakai ilmunya itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang bahaya. Ini yang bukan bahaya, ini yang susah. Ya. Ini yang susah. Kalau kalian merasa itu mudah, coba lakukan. Jangan hanya berbicara tapi mulai bertindak. Ya, jadi satu cara untuk menjadi manusia hebat di akhir zaman itu adalah dengan cara mencari ilmu, cari ilmunya. Yang kedua, perbanyak perbanyak amalan sunnah. Ini yang kedua, perbanyak amalan sunnah. Amalan sunnah ini bagi siapa? Bagi yang sudah terbiasa melaksanakan amalan yang fardu. Ya, kalau belum terbiasa melaksanakan amalan yang fardu, ya yang fardu dulu harus dijalankan. Jangan langsung ke yang sunnah. Jangan sampai kita tahajud sering tapi subuhnya kesiangan. Jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi yang sudah terbiasa melaksanakan kewajiban ibadah yang fardu, contoh seperti sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan dan lain-lain, kalian mulai kerjakan yang sunnah. Sebagaimana Bapak kemarin sampaikan, cara menghindari kita supaya kita selamat dari fitnah Dajjal, baik itu dari fitnahnya sekarang ataupun dari fisiknya Dajjal nanti. Itu dengan cara satu, kemarin itu membaca doa perlindungan dari Dajjal setiap akhir sholat, baik itu sholat sunat ataupun sholat fardu, yang dimana doanya Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masihid dajjal. Ya. Yang kedua adalah membaca surat Al-Kahfi satu tamatan pada malam atau hari Jumat. Pada malam Jumat atau hari Jumat. Membaca surat Al-Kahfi full dari ayat 1 sampai 110. Ya, itu dibaca tiap malam Jumat.
sudah terbiasa membaca surat Al-Kahfi, sok tambahan ku Yasin. Memperbanyak amalan sunnah. Ini bagi yang sudah terbiasa salat fardu, bagi yang sudah terbiasa melaksanakan amalan fardu. Baca Quran, baca sholawat, ya. Itu amalan-amalan sunnah. Perbanyak. Jangan hanya kita update status saja. Misal majalaya bersolawat ya karena ada tablik akbar. Jadi lamun tablik akbar mah untuk solawat gitu, untuk bersolawat. Nah jangan seperti itu. Ya, jangan sampai hanya karena ada acara tablik akbar kita bersolawat. Di luar dari sana kita tidak lagi bersolawat. Nah jangan seperti itu. Usahakan sesudah sholat fardu membaca solawat mulai dari 5 kali. Yang pendek aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Balik lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Balik lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rutin tiap sholat, tiap sesudah sholat. Oh sudah terbiasa sehabis sholat 5 berarti satu hari 25 balikan. Tambah 5 lagi sehabis sholat 10 kali berarti satu hari dapat 50 balikan sholawat. Nah ini yang harus diperbanyak. Karena ini yang akan menyelamatkan kita baik sekarang di akhirat, baik sekarang di dunia ataupun nanti di akhirat. Perbanyak amalan-amalan itu, terus perbanyak berzikir, ya. Perbanyak zikir, sholawat, zikir. Sholawat ini juga termasuk zikir, sholawatnya diperbanyak, bacaan tasbihnya diperbanyak, terus zikir-zikir yang lainnya juga diperbanyak. Apalagi mengenal asma Allah, asmaul husna dan asma Rasul ataupun keluarga rundayan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rundayan keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Contoh seperti ayahnya, kakeknya, uyutnya, ibunya, terus anak-anaknya, sahabat-sahabatnya, dulur-dulurnya, ya kan? Itu wajib dihafal. Ya, wajib dihafal. Harus hafal. Terus 25 nabi yang wajib, 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui itu harus hafal. Ya, kalau misalkan tidak bisa 1 Nabi Adam, 2 Nabi Idris, tidak bisa seperti itu, cari yang memakai yang memakai nada. Kalau Bapak biasanya ngambil dari Al-Barjanji. Ya, ada itu entah di Burdah kalau namanya. Itu pakai nada seperti ini contohnya. Hum Adamun Idrisun Hudhuduma Solih wa Ibrahimu Kulu Mutaba. Terus sampai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi intinya kita sekarang perbanyak amalan, usahakan amalan yang wajib kita perbaiki, kita tingkatkan. Salatna mangan masih kena telat, usahakan tepat waktu. Ya, sudah biasa tepat waktu fardu terus maju ke amalan yang sunnah. Ya, ini menjadi menjadi manusia di akhir zaman. Ya. Dan yang ketiga bagaimana tadi kan yang pertama dengan cara thalabul ilmi, yang kedua memperbanyak amalan fardu dan sunnahnya, yang ketiga adalah menghindari makanan atau yang sifatnya haram, baik itu dari segi perilaku, perbuatan ataupun makanan, rezeki. Ya, karena secara tidak langsung makanan atau perilaku haram, perbuatan yang haram, contoh katakan kita zina, terus contoh rezeki yang haram itu kita katakan mencuri, dari rezeki dari perbuatan yang haram itu, dan rezeki yang haram itu akan menghalangi kita untuk beribadah. Ya, kenapa? Sekarang karena definisi dari haram itu adalah menghalangi. Ya, menghalangi untuk berbuat baik. Makanya kita jauhi dulu. Ya, perbuatan-perbuatan yang haram itu dijauhi. Jangan sampai kita terlalu banyak. Contohlah yang paling banyak itu di kalangan siswa-siswi itu adalah bermain tok-tok. Ya, tok-tok. Jadi biasanya paling banyak itu kaum perempuan.
Kenapa haram? Yang pertama karena perempuan menjadi tidak punya malu. Ya. Itu alasan yang pertama, perempuan jadi tidak punya malu, pede aja. Joget-joget terus di-share di sosial media, apalagi sampai ke YouTube. Ya kan? Nah, yang keduanya kenapa haram adalah banyak perempuan yang mengumbar aurat. Adapun make mau kena dipakai tiktokan dengan cenah kawas erek tahun rek mau bulan Ramadan tahun kemarin ya kan ada challenge-nya pakai mau kena pakai aplikasi TikTok. Nah, ada kudu gitu-gitu ya. Jadi jangan kurangi lah hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang apalagi yang jelas hukumnya haram, perbuatan yang hukumnya haram itu jelas harus harus dikurangi. Kalau bisa ditinggalkan langsung ya, dengan cara perbanyaklah baca Quran, perbanyaklah bersolawat, berzikir dan lain-lain. Jadi ada 3 cara untuk menjadi manusia hebat kita di akhir zaman. Yang pertama dengan thalabul ilmi, yang kedua dengan memperbanyak amalan khususnya beribadah, baik itu yang fardu ataupun yang sunnah. Yang ketiganya adalah menjauhi perbuatan ataupun rezeki yang haram. Perbuatannya kita tahu. Nah, rezeki kita kan tidak belum bekerja, karena Bapak perhatikan banyak anak-anak siswa-siswi SMK terutama kelas 3 yang sudah mau keluar, banyak yang sudah mulai berwirausaha. Kalian harus kalau bukan berarti tidak boleh, tapi kalian harus tahu dulu aturan bermuamalah, aturan dari jual beli itu seperti apa. Karena pada hakikatnya aturan dari jual beli itu lebih berat daripada aturan kita bekerja kepada orang lain. Karena kalau jual beli kita otomatis jadi bos, dan aturannya itu banyak sekali yang mengarahkan kepada riba. Kalau misalkan kita tidak tahu artinya, walaupun itu jual beli tapi bisa jadi hukumnya riba. Ya. Contohnya dengan cara tidak mengucapkan ijab qabul. Itu bisa jadi riba dengan menyebutkan harga modal. Ya, dengan menyebutkan harga. Contohnya kita berjualan kita berjualan kalau di Facebook itu di WA lah khususnya yang Bapak tahu, yang satu kontak dengan Bapak, yang pedagang-pedagang. Ada yang menjual obat, ada yang menjual pakaian dan lain-lain. Terus ada pembeli yang nawar, ya, sakieu lah. Terus kata kita menyebutkan tuh dituna gitu sakitu. Nah, itu sudah masuk ke dalam riba. Kalau misalkan jadi itu jadi dibeli oleh yang menawar tadi dengan harga dealnya, misalkan ketika pedagangnya sudah menyebutkan tuh jenisna acan cenah sakitu mah dituna gitu sakitu. Nah, itu sudah jadi riba. Maka rezeki yang kita dapat di sana adalah uang haram. Nah, itu contohnya ya, salah satu dari sulitnya berdagang dalam Islam. Kenapa Rasulullah SAW memberi contoh kita berdagang? Karena itu yang paling sulit. Beda dengan kita kalau bekerja kepada orang lain. Kita cukup bekerja di waktu yang dibayar, itu beres. Tapi kalau kita banyak berleha-leha walaupun 1 detik, itu jadi riba. Ya, itu jadi riba. Itu kalau jadi karyawan hanya itu saja. Tapi kalau misalkan jadi pedagang banyak. Nah, itu harus dihindari. Tidak boleh diulangi lagi. Ya. Jadi Bapak ulangi lagi 3 cara supaya kita jadi manusia yang hebat. 1, thalabul ilmi, karena dengan thalabul ilmi semua kita dapat. Ya, semua kita dapat. Cari ilmu agamanya dan usahakan datangi madrasah, majelis taklim yang ada di kampung-kampung kalian terlebih dahulu. Yang kedua, perbanyak ibadah, perbanyak amal ibadah, perbanyak amal soleh. Ya, perbanyak amal soleh. Yang ketiga, hindari perbuatan atau rezeki yang haram. Itu 3 cara dari Bapak supaya kita menjadi manusia hebat di akhir zaman. Bapak bisa seperti ini mungkin karena melakukan 3 hal tersebut. Ya, karena melakukan 3 hal tersebut.
Bapak tidak akan menyuruh kalian yang belum Bapak lakukan, ya kan? Bapak bisa seperti ini, terhindar alhamdulillah dari rezeki-rezeki yang dikatakan subhat, apalagi haram. Bapak selalu menghindari. Yang subhat pun Bapak menghindari. Yang subhat itu belum tentu halal haramnya, itu Bapak hindari, apalagi yang haram. Jadi untuk perbuatan pun sama, walaupun susah ya, Bapak katakan tidak mudah, memang tidak mudah, tapi kita harus memaksakan ya, sebagaimana doanya yang sering Bapak sebutkan, Allahumma kedul paju hoream paksakeun, karena tidak ada yang instan kecuali mie aja ya. Itu saja mungkin untuk tugasnya. Ini pertemuan terakhir, Bapak tidak akan tidak akan menambahkan tugas lagi. Kalian cukup tuliskan 3 cara tadi, bagaimana caranya supaya kita menjadi manusia yang hebat di akhir zaman ya. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang belum, karena kalau misalkan ada tugas yang belum, yang masih bertuliskan tidak ada, tugasnya belum dikirim, otomatis nilai rapotnya pasti diremedial ya. Itu saja mungkin dari Bapak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.